Timnas Indonesia tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, Indonesia tergabung bersama China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. China pernah lolos ke Piala Dunia 2002 di bawah asuhan Bora Milutinovic dari Serbia. Indonesia sendiri punya kenangan buruk kontra Bahrain ketika menderita kekalahan dengan skor 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Februari 2012 silam. Indonesia pernah bermain melawan Arab Saudi di Piala Asia 2007, ketika itu Garuda kalah dengan skor 1-2. Arab Saudi memang menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Sementara Indonesia kalah 0-4 melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia Senior pada awal tahun, walau berhasil mengalahkan negeri Kanguru 1-0 di Piala Asia U23. Ya, drawing round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah selesai dilakukan pada Kamis 27 Juni 2024. Timnas Indonesia akhirnya masuk di grup neraka. Timnas Indonesia yang ada di pot ke-6 memang berpotensi melawan tim-tim kuat Asia. Dan skuad Garuda pun harus melalui perjuangan berat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, pasalnya anak asuh dari Sinteyong akan menghadapi tim Asia yang sudah langganan ke Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Atas hasil undian ini netizen pun heboh, ada yang realistis dengan timnas Indonesia yang akan kesulitan, tapi juga ada warganet yang masih optimis. Ya, nggak ada yang perlu ditakuti selain Tuhan, kata salah satu netizen. Atau netizen lain yang mengatakan optimis deh bisa jadi runner up. Realistis aja deh, finish di peringkat 4 udah bersyukur, seru yang lain. Ya, adapun nantinya juara dan runner up grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan langsung lolos ke putaran final. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal diadu lagi untuk putaran keempat. Sedangkan dua peringkat bawah bakal langsung tersingkir nantinya. Pertandingan grup ronde ketiga kualifikasi akan berlangsung pada September, Oktober, November 2024 dan Maret, Juni 2025. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan julukan baru untuk pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Keberhasilan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak lepas dari kontribusi besar Sinteyong sebagai pelatih. Melatih sejak akhir 2019, Sinteyong berhasil mengubah wajah timnas Indonesia menjadi disegani kembali di dunia internasional. Yang terbaru, Sinteyong membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up dari grup F di bawah Irak yang menjadi juara. Selain lolos ke putaran ketiga, Indonesia pun sukses mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Bukan hanya level senior, Sinteyong juga sukses bersama timnas Indonesia U23 dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, bukan hanya prestasi tadi di atas lapangan yang berhasil dihadirkan Sinteyong, karakter permainan hingga gaya bermain turut dibawanya ke level berikutnya. Para pemain timnas Indonesia kini mampu bermain selama 90 menit penuh dengan intensitas yang tinggi. Hal ini terlihat dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh Sinteyong bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia yang banyak dihuni oleh pemain muda tidak luput dari kontribusi besar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Dia berani untuk memotong generasi demi memberikan tempat untuk pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari Suteryadi. Hasilnya, timnas Indonesia kini didominasi oleh para pemain muda sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan aman untuk komposisi dari tim. Ya, semua keberhasilan timnas Indonesia selama ditangani Sinteyong mendapatkan apresiasi dari AFC. Lewat media sosial Twitter atau X, AFC memberikan julukan baru untuk Sinteyong. Julukan baru tersebut adalah pembuat sejarah yang ditulis oleh AFC yang diikuti dari akun @AFC Asian Cup pada Kamis 27 Juni 2024.
Ya, kabar gembira juga datang bagi timnas Indonesia. Striker keturunan Indonesia, Jens Reven, diprediksi akan segera merampungkan proses naturalisasinya dan bergabung dengan tim dalam waktu dekat ini. Pemain muda berusia 18 tahun itu diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U19 atau U20 dengan target terdekatnya adalah Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Juli nanti. Anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Jens Reven hanya tinggal selangkah lagi merampungkan proses naturalisasinya. Dengan rencana penyerang kelahiran 12 Oktober 2005 itu ikut serta di Piala AFF U19 2024, Reven diperkirakan bakal segera mendapatkan status WNI dalam waktu dekat. Pengambilan sumpah WNI dari Jens Reven dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga pada Selasa kemarin. Jens Reven yang saat ini masih berusia 18 tahun sudah menunjukkan potensinya dengan tampil di Toulon Cup 2024 di Prancis bersama timnas Indonesia U20. Dia juga termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk Piala AFF U19 2024. Meskipun diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20, namun Jens Reven tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia senior. Ya, skuad Garuda Senior diakui Sinteyong punya masalah di lini depan dan di tengah mencari striker baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada awal September 2024. Ya, kedatangan Jens Reven diyakini akan menambah kekuatan timnas Indonesia di berbagai level usia. Kemampuan dan pengalamannya di level internasional diharapkan dapat membantu Garuda Nusantara untuk meraih prestasi di Piala AFF U19 2024 dan membawa timnas Indonesia senior untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia berpotensi menaturalisasi striker muda berusia 19 tahun, Mauro Zilstra yang saat ini bermain di FC Volendam U21 di Liga Belanda. Mauro, kelahiran 9 November 2004, punya tinggi hampir 2 meter dan mencetak 9 gol serta 1 assist dalam 19 laga di musim lalu. Kalau PSSI bergerak cepat untuk menaturalisasinya, maka timnas Indonesia akan mendapatkan striker murni yang berbakat. Mauro punya kemampuan bola udara, tembakan keras dari luar kotak penalti, serta kekuatan fisik dan kebugaran yang luar biasa. Mauro sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia sehingga peluang untuk merekrutnya terbuka lebar. Mauro Zilstra menyampaikan harapannya lewat kanal YouTube Yusa Nugraha. Aku pernah ada kontak, aku masuk daftar striker yang mereka inginkan dan mereka tertarik, kata Mauro. Mauro juga meyakinkan PSSI bahwa dia adalah sosok yang pantas untuk mengisi lini depan timnas Indonesia dengan memamerkan statistiknya. Saya punya statistik yang bagus loh. Katanya berharap PSSI segera memanggilnya ke timnas. Dia juga mengatakan, saya bisa bermain di timnas Indonesia kalau PSSI mengundang saya, ujarnya lagi. Ya, kehadiran Mauro Zilstra akan meningkatkan daya serang timnas Indonesia. Dia berpotensi langsung dimainkan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada 5 September nanti. Timnas Indonesia memang kekurangan striker tajam dengan Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Rotmangun, dan Dimas Derajat masih belum memuaskan dalam beberapa laga sebelumnya.